hari ini kita akan membahas topik yang sering banget bikin orang bingung, yaitu bagaimana sih caranya mengurus perkara di pengadilan agama. Terus kalau nggak puas sama putusannya, bagaimana mengajuin banding sama kasasi. Kalau aku nggak sendirian, udah ada 2 teman ngobrol kece, yaitu Mbak Tiara dan Mbak Rahma. Halo Mbak Tiara dan Mbak Rahma. Halo. Oke Mbak Tiara, misal aku mau urus perceraian atau warisan, bagaimana langkah pertamanya? Santai aja Rizkan. Pertama, siapin dulu surat gugatan atau permohonan. Misal kamu mau cerai, yang surat cerai lengkapnya, juga dokumen kayak KTP, surat nikah, dan dokumen yang lain-lainnya. Iya, jangan lupa bawa dokumen asli sama fotokopiannya ya. Kadang orang suka lupa terus dibalik-balik deh. Nah, setelah itu datang pengadilan agama langsung ke bagian pendaftaran. Nanti petugas bakal cek kelengkapan berkas kamu. Kalau udah oke, kamu bakal dikasih tahu berapa biaya perkara yang harus dibayar. Setelah bayar, kamu dapat nomor perkara dan tinggal tunggu pengadilan sidang. Gampang juga ya, asal dokumennya lengkap. Nah, misal aku udah sidang, terus nggak puas sama putusannya, bisa banding nggak Mbak Sari? Tentu bisa dong, tapi ingat ada waktunya. Kamu harus diajukan banding maksimal 14 hari setelah diputuskan dibacakan atau diterima. Caranya tinggal datang ke pengadilan agama, lalu bilang mau banding, isi formulir, terus bayar biaya banding tersebut. Nanti permohonan banding kamu dicatat dan lawan kamu juga bakal dikasih tahu. Kalau mau kamu bisa bikin memori banding, isinya alasan kenapa kamu nggak setuju sama putusan. Terus abis itu gimana? Berkasnya dikirim ke pengadilan tinggal agama. Mereka yang bakal periksa dan putusan lagi. Nanti hasilnya dikasih ke kamu lewat hasilnya dikasih ke kamu pengadilan agama tempat kamu daftar perkara pertama kali. Kalau udah banding masih nggak puas juga bisa apa lagi? Masih ada kasasi ke Mahkamah Agung, tapi sama kayak banding, ada batas waktunya minimal 14 hari sejak kamu terima putusan banding tersebut. Prosesnya mirip ajukan permohonan kasasi lewat pengadilan agama, bayar biaya, lalu bikin memori kasasi alasan kenapa kamu mengajukan kasasi tersebut. Nanti berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung di Jakarta. Mereka yang bakal periksa dan putusan. Kalau udah ada hasilnya, kamu bakal dikasih tahu lewat pengadilan agama. Wah, ternyata nggak ribet ya, asal tahu alurnya. Ada tips nggak nih buat teman-teman yang mau urus perkara di pengadilan agama? Jangan malu, tanya ke petugas, pastikan dokumennya lengkap, dan catat semua tanggal penting biar agar nggak kelewatan tempat waktunya. Benar, jangan lupa cek ulang dokumen sebelum datang, dan kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja petugas, pasti berbantu kok. Terima kasih banget ya Mbak Tiara dan Mbak Rahma. Semoga obrolan kita hari ini bikin hukum jadi lebih ramah dan nggak bikin pusing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.